warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Teisa Sahlani Pratiwi MM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Agustin dengan NIM 64232316 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang analisis kasus pemutusan hubungan kerja pada PT Indofood Sukses Makmur saat pandemi COVID-19. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman saya. Nama saya Zahra Zakia Soleha dengan NIM 64232562. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dimulai dari saya sendiri. Pertama adalah latar belakang. PT Indofood Sukses Maksur Tbk didirikan pada tahun 1999, merupakan salah satu perusahaan termuka di industri makanan dan minuman Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, Indofood terus mengembangkan portofolio produknya, termasuk mie instan, tepung terigu, makanan ringan, dan produk susu. Indomie sebagai merek unggulan telah menjadi simbol kuliner Indonesia yang mendunia berkat rasa yang lezat dan strategi pemasaran yang efektif. Indofood juga berkomitmen terhadap inovasi dengan menghadirkan produk sehat dan berkualitas, serta menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Didukung oleh jaringan distribusi yang luas, kemitraan dengan petani lokal, serta penelitian dan pengembangan yang mendalam, Indofood berhasil memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menjaga keberlanjutan. Sebagai perusahaan publik, Indofood mengedepankan transparansi dan tata kelola yang baik sehingga tetap relevan, kompetitif, dan berkontribusi positif bagi masyarakat serta lingkungan. Kasus PHK di PT Indofood Sukses Makmur saat COVID-19. Kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK di PT Indofood Sukses Makmur di masa pandemi COVID-19 menjadi isu besar yang menyoroti dampak krisis global terhadap dunia kerja. Pandemi yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 memberikan tantangan besar bagi sektor perekonomian, termasuk perusahaan besar seperti Indofood yang dianggap sebagai salah satu pemain besar di industri makanan dan minuman. Indofood dilaporkan melakukan PHK terhadap sejumlah karyawannya untuk menekan biaya operasional selama pandemi. Nah, keputusan ini didasari oleh menurunnya permintaan pasar, terutama terhadap produk-produk tertentu yang tidak termasuk dalam kategori kebutuhan pokok. Di sisi lain, pembatasan kegiatan produksi karena protokol kesehatan juga akan menurunkan kapasitas tenaga kerja perusahaan, sehingga memaksa manajemen untuk melakukan reorganisasi tenaga kerjanya. Meskipun keputusan ini mungkin sulit, perusahaan yakin tindakan ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan lingkungan yang sangat tidak pasti. Namun, langkah pengurangan karyawan ini menuai kritik keras bagi berbagai pihak termasuk serikat pekerja. Pekerja yang terkena PHK mengajukan pengaduan karena merasa kompensasi yang diterima tidak dicerminkan dedikasi dan kontribusinya selama menjabat. Selain itu, banyak karyawan yang merasa tidak mendapat dukungan atau solusi alternatif apapun dari perusahaannya, seperti pelatihan ulang untuk mencari pekerjaan baru atau menempatkan pada posisi lain yang masih terbuka. Sementara itu, Indofood mengatakan PHK dilakukan sesuai prosedur yang ada dan dilakukan sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan berbagai inisiatif lain, termasuk perampingan operasional dan pengurangan biaya sektor pengangguran. Perusahaan juga menegaskan telah memenuhi kewajiban membayar pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia.
Kasus tersebut memicu diskusi yang lebih luas mengenai ketidakseimbangan kekuasaan antara perusahaan dan karyawan, terutama dalam keadaan darurat seperti pandemi. Selain itu, kasus PHK ini menyoroti lemahnya mekanisme perlindungan sosial bagi pekerja di Indonesia. Kasus PHK di PT Indofood Sukses Makmur di masa pandemi COVID-19 merupakan contoh nyata dampak krisis terhadap dunia kerja, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Peristiwa ini juga menjadi pengingat akan pentingnya solidaritas, inovasi, dan kebijakan yang mendukung kepentingan bersama dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Selanjutnya, ada pelanggaran penyebab terjadinya PHK di PT Indofood Sukses Makmur saat COVID-19. Yang pertama, pengabaian terhadap prinsip dialog sosial. Salah satu pelanggaran yang disoroti adalah kurangnya komunikasi terbuka antara manajemen dan pekerja sebelum keputusan diambil. Dalam banyak kasus, serikat pekerja mengatakan tidak ada dialog sosial yang transparan untuk mencari solusi selain PHK. Faktanya, Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia mengharuskan perusahaan untuk melakukan dialog dengan serikat pekerja sebelum melakukan tindak seperti PHK. Yang kedua, penyalahgunaan status pekerja kontrak. Banyak pekerja yang dipecat adalah pekerja kontrak atau outsourcing. Dalam hal ini, dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan karena pekerja kontrak lebih rentan terhadap pemecatan dan tidak mendapatkan hak yang sama dengan pekerja tetap. Yang ketiga, kegagalan mematuhi klausal pemutusan hubungan kerja. Ada laporan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya mematuhi klausal pemutusan hubungan kerja yang berlaku seperti uang pesangon, uang senioritas, dan ketentuan hak. Yang keempat, tidak adanya upaya alternatif untuk mencegah PHK. Peraturan Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan untuk lebih dahulu mengambil langkah alternatif sebelum memutuskan melakukan PHK. Namun, banyak pemangku kepentingan yang menilai PT Indofood Sukses Makmur tidak sepenuhnya mengambil langkah tersebut sebelum mengambil keputusan untuk merumahkan para pekerjanya. Dan yang kelima, kurangnya dukungan bagi pekerja yang terkena dampak. Beberapa laporan menunjukkan bahwa pekerja yang diberhentikan tidak merasa menerima dukungan dan bantuan yang memadai dari perusahaan mereka. Tidak ada program pelatihan ulang, konseling, atau bantuan penempatan kerja yang seharusnya menjadi bagian dari komitmen terhadap kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir, pelibatan minim dari serikat pekerja. Serikat pekerja mengklaim bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait PHK. Selanjutnya, dampak negatif dari permasalahan keputusan hubungan kerja di PT Indofood Sukses Makmur saat COVID-19. Yang pertama ada dampak terhadap pekerja. Hilangnya pendapatan. Pekerja yang terkena PHK sebagian besar adalah mereka kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Sangat parah berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dan yang kedua, ketidakstabilan emosional dan psikologis. PHK secara tiba-tiba dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada karyawan yang terkena dampak. Ketidakpastian akan masa depan memperburuk kesehatan mental mereka, terutama di tengah pandemi. Dan yang ketiga, kurangnya perlindungan dan dukungan sosial. Banyak pekerja yang mengeluhkan kurangnya dukungan dari perusahaan dalam bentuk pelatihan ulang dan remunerasi yang memadai. Nah, ini menyulitkan mereka untuk segera bangkit kembali dan mencari pekerjaan baru. Yang kedua, dampak terhadap keluarga pekerja. Yang pertama, menurunnya perawatan keluarga. Pengangguran tidak hanya berdampak pada pekerja, tapi juga keluarga mereka. Berkurangnya pendapatan berdampak langsung pada kualitas hidup keluarga, termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatannya. Yang kedua, kerentanan sosial. PHK dapat menyebabkan ketegangan dalam keluarga, meningkatkan resiko konflik perkawinan, dan memperburuk kestabilan sosial. Yang ketiga, dampak terhadap perusahaan. Dan yang pertamanya itu rusaknya reputasi. PHK yang dianggap tidak adil atau tidak jelas akan menimbulkan kritik dari serikat pekerja dan masyarakat umum. Nah, ini bisa merusak citra PT Indofood Sukses Makmur sebagai perusahaan besar yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Yang kedua, kepercayaan karyawan menurun.
Bagi mereka yang terkena PHK, dapat dapat mempengaruhi semangat kerja dan loyalitas perusahaan. Ketidakpastian mengenai masa depan profesional seseorang juga dapat mempengaruhi produktivitas dan hubungan antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga, masalah hukum dan tuntunan. Jika karyawan merasa hak-hak mereka tidak dihormati, perusahaan beresiko mengambil tindak hukum dari serikat pekerja dan individu yang terkena dampak, yang mengakibatkan kerugian ekonomi. Nah, ini dapat menambah beban keuangan dan memperpanjang masalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zahra Zakia. Selanjutnya masih menyambung materi yang tadi, yaitu dampak negatif dari permasalahan pemutusan hubungan kerja PHK di PT Indofood Sukses Makmur saat COVID-19. Selanjutnya yang keempat adalah dampak pada masyarakat, yaitu yang pertama adalah peningkatan pengangguran, karena PT Indofood ini merupakan perusahaan besar, jadi ketika mereka mengadakan PHK massal, secara otomatis peningkatan angka pengangguran akan meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Di tengah pandemi, tingginya angka pengangguran itu menjadi masalah yang serius yang memperparah kesenjangan sosial. Lalu selanjutnya adalah beban lebih besar ditanggung pemerintah, karena pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk memberikan tunjangan dan subsidi kepada pekerja. Selanjutnya adalah dampak terhadap perekonomian daerah. Yang pertama adalah menurunnya daya beli masyarakat, karena pekerja yang kehilangan pekerjaannya cenderung mengurangi pengeluarannya yang tidak penting, sehingga akan berdampak pada dunia usaha di wilayah tempat tinggalnya. Lalu adalah selanjutnya terganggunya rantai pasok ekonomi. Ketika perusahaan besar memberhentikan karyawannya, hal ini berdampak tidak hanya pada karyawan langsung, tetapi juga ke mitra bisnis, pemasok, dan distributor yang bergantung pada aktivitas ekonomi perusahaan. Dan yang terakhir adalah dampak sosial jangka panjang. Yang pertama adalah ketidakpercayaan terhadap usaha besar. Kejadian ini menimbulkan persepsi negatif terhadap usaha besar yang mengutamakan keuntungan dibanding kesejahteraan pekerja. Hal ini bisa membuat perusahaan kurang menarik sebagai tempat bekerja di masa depan. Lalu ada rusaknya hubungan pekerja dan manajemen. Permasalahan PHK ini dapat menimbulkan ketegangan antara manajemen dan serikat pekerja, sehingga berpotensi mempengaruhi stabilitas hubungan pekerja manajemen di masa depan. Konflik ini dapat menimbulkan protes dan pemogokan yang mengganggu operasional perusahaan. Karena biasanya apabila nih ada PHK besar-besaran, pasti nantinya bakal ada demo dari pekerjanya itu. Masalah PHK ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi dunia usaha dan pekerja selama pandemi. Solusi yang kurang optimal dapat meningkatkan dampak negatif ini. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik dari diri sendiri ataupun perusahaan, untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, Selanjutnya adalah solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi PT Indofood Sukses Makmur terkait kasus PHK saat COVID-19. Yang pertama, cari alternatif sebelum PHK, seperti mengurangi beban kerja secara proporsional. Daripada melakukan PHK, perusahaan dapat melakukan rektorisasi beban kerja melalui sistem rotasi atau kerja jangka pendek. Misalnya diganti beban-bebannya atau pekerjaannya ditukar-tukar, sehingga mengurangi semua biaya meskipun pendapatannya berkurang. Lalu ada cuti berbayar parsial, memberikan cuti berbayar dengan pengurangan gaji tertentu, sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya untuk sementara tanpa memberhentikan karyawannya. Lalu selanjutnya adalah negosiasi dengan serikat pekerja. Perusahaan bisa berbicara dengan serikat pekerja untuk mencari solusi yang fleksibel seperti penundaan bonus, insentif, atau fasilitas lainnya yang bersifat sementara.
Lalu yang kedua ada memastikan kepatuhan terhadap hak-hak karyawan. Yang pertama yaitu pemenuhan kewajiban hukum. Perusahaan harus memastikan si karyawan ini yang berhenti bisa menerima hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan termasuk uang pesangon dan uang ganti rugi. Lalu memberikan kompensasi tambahan. Perusahaan bisa menawarkan insentif tambahan sebagai bentuk dukungan kepada karyawannya yang telah mengabdi bertahun-tahun atau mempunyai tanggung jawab yang besar. Yang selanjutnya adalah dokumentasi transparan. Segala proses pemutusan hubungan kerja ini harus terdokumentasi, baik sesuai hukum untuk memastikan tidak ada celah hukum yang dapat merugikan perusahaan dan karyawannya. Selanjutnya adalah dukungan bantuan pasca PHK. Yang pertama adalah memfasilitasi transisi pekerjaan. Perusahaan ini bisa bekerja sama dengan mitra bisnis atau rekan bisnisnya untuk membantu karyawan yang terkena PHK sehingga mendapatkan pekerjaan baru melalui program penempatan kerja. Lalu yang kedua adalah pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. PT Indofood juga dapat memberikan pelatihan ulang dan meningkatkan keterampilan untuk membantu pekerja bersaing di pasar kerja yang baru. Dan yang terakhir adalah dukungan emosional dan psikologis. Seperti memberikan layanan konseling kepada pekerja yang terkena PHK untuk membantu mereka mengatasi tekanan psikologis akibat kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, yang keempat adalah meningkatkan transparansi dan komunikasi, seperti penjelasan rinci mengenai situasi perusahaan. Jadi, perusahaan itu bisa memberi penjelasan kenapa sih dia harus diberhentikan, bagaimana kondisi perusahaan saat ini, lalu keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan serikat pekerja, pekerja, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi kolektif sebelum mengambil keputusan PHK. Yang kelima adalah memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu program bantuan karyawan, memperkenalkan program CSR khusus untuk mendukung karyawan yang terkena dampak, termasuk pemberian paket sembako, hibah pendidikan, dan dukungan kesehatan. Lalu ada komitmen jangka panjang terhadap karyawan. Indofood dapat berkomitmen untuk memberikan prioritas terhadap kembalinya karyawan yang terkena PHK ketika kondisi ekonomi membaik. Jadi perusahaan bisa memberi janji ya kepada karyawan yang di PHK-nya bahwa mereka akan kembali nanti di saat kondisi perusahaan sudah membaik. Lalu yang terakhir adalah pembentukan dana darurat perusahaan. Dana khusus situasi yang pertama ada dana khusus situasi krisis. PT Indofood wajib membentuk dana cadangan untuk menghadapi krisis serupa di kemudian hari guna menjaga kelangsungan operasional karyawannya. Lalu ada partisipasi dalam program jaminan sosial. Perusahaan dapat meningkatkan perlindungan terhadap karyawannya dengan mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam skema asuransi sosial ketenagakerjaan seperti JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, solusi yang diterapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur berdasarkan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, yaitu Cipta Kerja tentang permasalahan pemutusan hubungan kerja PHK saat COVID-19. Yang PT Indofood ini seperti perusahaan lainnya mampu menerapkan solusi kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terutama dalam menjawab tantangan PHK di masa pandemi COVID-19. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, mencari alternatif pemutusan hubungan kerja. Yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, seperti pengurangan jam kerja atau rotasi shift, penyesuaian upah disepakati antara perusahaan dan karyawan, dan memberikan pelatihan ulang bagi karyawan yang dipindahkan ke posisi lain dalam perusahaan. Yang kedua ada kompensasi dan hak kerja. Apabila PHK nantinya tetap harus dilakukan, UU Cipta Kerja memastikan pekerja mendapatkan uang pesangon yang dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
jaminan sosial hak ketenaga kerjaan seperti BPJS, dan dana kompensasi tambahan jika karyawan mempunyai kontrak yang jangka panjang atau telah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun. Yang ketiga adalah program kolaborasi pemerintah untuk membantu pelaku usaha mempertahankan karyawannya. Indofood seperti Indofood memiliki akses terhadap program pemerintah yang mendukung kelangsungan usahanya seperti subsidi upah, keringanan pajak, atau insentif keuangan lainnya. Yang keempat dan yang terakhir adalah inovasi operasional. Selama pandemi, perusahaan Indofood juga beradaptasi dengan meningkatkan efisiensi operasional melalui teknologi, berfokus pada kelompok produk yang banyak diminati seperti makanan instan seperti yang kita tahu adalah mie Indomie dan yang lainnya. Yang terakhir adalah susun ulang strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan stok. Selanjutnya, sampai di bab ketiga yaitu penutup. Pertama ada kesimpulan. PT Indofood ini merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terkemuka di Indonesia. Tentunya hampir semua orang tahu tentang Indofood. Menghadapi tantangan besar selama pandemi COVID-19, termasuk PHK yang berdampak luas pada karyawan. Keputusan PHK ini meski didasarkan pada alasan ekonomi, tetap menuai kritik terkait kurangnya transparansi, minimnya keterlibatan serikat pekerja, serta pelanggaran seperti pengabaian dialog sosial dan status pekerja sementara. Dampak negatif PHK tidak hanya mempengaruhi karyawan yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga merusak reputasi perusahaan, menurunkan kepercayaan karyawan, serta memberi efek berkelanjutan pada masyarakat, termasuk meningkatnya pengangguran dan kurangnya daya beli. Sebagai solusi, beberapa inisiatif alternatif para PHK dan implementasi langkah-langkah pemerintah seperti Undang-Undang Pencipta Lapangan Kerja yang diajukan untuk mengurangi dampak buruk dari krisis ini. Jadi PT Indofood sudah sesuai dengan UU Cipta Kerja yang berlaku yang tadi sudah saya sebutkan. Selanjutnya adalah saran. PT Indofood Sukses Makmur dapat mengatasi tantangan PHK selama pandemi dengan menerapkan beberapa strategi alternatif. Perusahaan dapat melakukan diversifikasi produk seperti makanan sehat atau bahan dasar yang diminati saat krisis, serta memperkuat pasar melalui platform digital dan e-commerce. Pasti pas masa pandemi itu pasti lebih banyak masyarakat yang membeli lewat online ya. Jadinya bisa ditingkatkan lewat situ. Lalu selanjutnya ada optimalisasi teknologi seperti otomatisasi operasional dan manajemen berbasis perangkat lunak. Selanjutnya membantu jadi karena misalnya itu dilaksanakan pasti tentunya membantu mengurangi biaya tanpa mengurangi jumlah karyawan. Strategi lain seperti pengurangan jam kerja atau liburan bergilir untuk menjaga keseimbangan operasional dan karyawannya. Selain itu, program pelatihan keterampilan bisnis untuk karyawan yang terkena PHK dapat membantu mereka beradaptasi, komunikasi transparan, dan keterlibatan karyawan dalam keputusan strategis membangun kepercayaan dan loyalitas. Kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat lokal untuk mengakses hibah dan program pelatihan juga menjadi langkah strategis dalam mengurangi dampak negatif. Selanjutnya, Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.